Lisan ini akan menimbulkan bencana. Celaka kita di akhirat nanti kalaulah seandainya lisan kita senantiasa keluar dari ucapan yang tidak baik, ucapan yang senantiasa membuat orang resah, orang terzolimi dan tersakiti. Ingat, kalau lisan ini tidak berucap, ada lisan yang kedua yang mewakili lisan kita, yaitu tangan kita. Hati-hati dengan tangan kita. Jangan sampai kita berkomentar di dunia maya atau dunia nyata, yaitu komentar yang buruk, komentar yang membuat adu domba, ghibah dan lain sebagainya. Berapa banyak saat ini orang bermusuhan gara-gara dunia maya, berkomentar-komentar yang tidak baik, berkomentar yang menyudutkan satu sama lain, hingga na'udzubillah atau menimbulkan perpecahan antara umat ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pandailah kita menjaga lisan, maka niscaya kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wallazii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita begitu banyak nikmat-Nya kepada kita. Dari mulai nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, hingga nikmat kesempatan pada hari Jumat yang mulia ini. Allah senantiasa izinkan kita untuk beribadah kepadanya pada hari ini. Dari mulai tadi pagi hingga nanti malam, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, uswah terbaik kita, contoh terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Khatib senantiasa berwasiat pada diri khatib. Begitu juga para hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan dengan iman insyaallah istiqomah kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan dengan takwa insyaallah bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla nanti. Karena sesungguhnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian kata Allah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang mulia di
mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Anggota tubuh kita, satu yang paling banyak berbuat dosa dan senantiasa diberikan peringatan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu senantiasalah kita menjaga anggota tubuh tersebut. Anggota tubuh tersebut adalah lidah atau lisan kita. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani, aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Paling banyak dosa yang dikerjakan oleh anak cucu Adam adalah dari lisannya. Jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran untuk kita semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan 14 abad yang lalu bahwasanya hati-hati dengan lisan kita. Ingat, lisan juga adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najnain. Allah berikan yaitu lisan kita agar kita bisa berucap, agar bisa kita mengeluarkan kalam kita. Oleh karena itu, sebab lisanlah kita bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab lisanlah kita bisa memberikan nasihat kepada saudara kita. Sebab lisanlah kita bisa memberikan nasihat agama. Sebab lisanlah kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Sebab lisanlah kita memperoleh pahala dan keberkahan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisi lain, sebab lisan juga kita celaka dan sengsara. Sebab lisan akan mengeluarkan kalimat yang buruk, fitnah, ghibah, adu domba, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pandailah kita menjaga lisan agar jangan sampai lisan ini mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat yang membuat orang resah, membuat orang tersakiti dan terzolimi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah telah ingatkan kepada kita semua dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah SAW. Salah satunya kata Allah dalam surat Qaf ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada kalimat yang keluar dari lisan kita kecuali akan dicatat oleh dua malaikat, yaitu raqibun atid, raqib dan atid. Kalaulah kalimat lisan yang keluar itu adalah baik, bermanfaat, maka akan dicatat oleh malaikat raqib sebagai pahala ibadah untuk kita. Sebaliknya, kalau kalimat lisan itu adalah suatu perbuatan atau ucapan buruk, maka akan dicatat oleh malaikat atid sebagai keburukan untuk diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin jamaah ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Jangankan kalimat yang terang-terangan, kalimat yang sembunyi-sembunyi pun atau yang tersembunyi di dalam dada kita, Allah juga akan perhitungkan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, wa in tubdu ma fi anfusikum. Tidak ada suatu kalimat yang terang-terang kalian ucapkan, atau autukhfu, atau itu ada di dalam hati kalian, di dalam dada kalian tersimpan rapi, maka yuhasibukum bihillah, akan dihisab, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian di ayat lain Allah perintahkan kita juga, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, kerjakanlah perintah-perintah Allah dan jauhilah segala larangan-larangan Allah. Kemudian kata Allah, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah ucapan yang baik yang menyejukkan hati saudara kita, yang menenteramkan orang lain. Jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan yang buruk, fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tidak ada satupun kata yang terucap dari lisan kita
melainkan akan dicatat dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan lisan. Mari kita senantiasa menjaga lisan kita, agar jangan sampai lisan kita menjadikan kita orang yang sengsara nanti di akhirat di padang mahsyar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada sebuah hadis yang menceritakan dan menggambarkan seseorang yang dulunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasil atau pahala ibadah-ibadah yang dulu ia kerjakan waktu di dunia habis diberikan kepada orang yang dulu difitnahnya, diadu dombanya, dizoliminya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna minal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian orang muflis? Muflis adalah orang yang bangkrut. Kemudian para sahabat menjawab. Kata para sahabat, qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan orang yang bangkrut dari hartanya. Akan tetapi kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut adalah yaitu dari umatku datang pada hari kiamat nanti, yaitu mereka innal muflis min ummati may ya'ti yaumil qiyamah. Kemudian yaumil qiyamah bis salati wasiyami waz zakah. Orang yang bangkrut sesungguhnya kata Rasulullah pada hari kiamat nanti dari umatku adalah mereka yang datang kemudian mereka membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi dulu dia di dunia pernah menyakiti saudaranya, pernah menzolimi saudaranya, pernah memfitnah saudaranya. Maka amal solatnya, amal puasanya, amal zakatnya diberikan kepada orang yang dulu pernah ia sakiti, orang dulu yang ia fitnah, orang yang dulu ia zolimi. Na'udzubillah. Kemudian setelah habis kebaikan-kebaikan orang tersebut, apakah cukup? Ternyata belum, kata Rasulullah. Ada banyak orang yang menuntut, ya Allah, dulu dia pernah menyakitiku, pernah menzolimiku dengan lisannya, pernah menyakitiku dengan lisannya, pernah mengadu domba dengan lisannya. Lalu apa kata Allah? Kejahatan-kejahatan orang yang dulu disakitinya diberikan, ditimpahkan kepada orang yang dulu pernah menzalimi orang tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, hadis ini sangatlah terang menggambarkan kepada kita bahwasanya marilah kita senantiasa menjaga lisan kita, agar jangan lisan kita pergunakan untuk senantiasa mengadu domba, menggibah, membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang beruntung adalah mereka orang yang disibukkan hari-harinya dengan menghitung dan melihat aib dan kesalahan dirinya sendiri, hingga dia lupa melihat, menghitung aib dan keburukan orang lain. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang mukmin tentunya. Siapa mereka? Mereka yang senantiasa sibuk hari-harinya dengan memperhitungkan atau melihat atau mengintrospeksi aib dan keburukannya sendiri, hingga dia lupa membicarakan aib dan keburukan orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Marilah sekali lagi di Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita, agar jangan lisan ini senantiasa keluar dengan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat yang senantiasa meresahkan saudara kita atau tetangga kita, hingga berapa banyak orang dengan lisan tidak bertegur sapa dengan tetangganya, tidak bertegur sapa dengan saudara sejawatnya dan sebagainya. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita, untuk senantiasa kita menjaga lisan kita, agar nanti di yaumil qiyamah pahala salat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala haji kita, infak dan lain sebagainya tidak hilang dan tidak sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruni wa lakum wa lisairil muslimin innahu samiul alim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi yadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang baik adalah muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila tetangga kita, teman sejawat kita selamat dari lisan dan tangan kita, maka niscaya kita termasuk muslim mukmin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, lisan ini akan bisa membawa kita kepada surganya Allah kalau lisan ini kita pergunakan untuk senantiasa zikrullah, membaca Al-Quranul Karim, keluarkan kalimat-kalimat thayyibah. Lisan ini mengucapkan kalimat yang menenteramkan hati saudara kita, tidak menimbulkan gaduh atau bencana untuk orang lain. Akan tetapi sebaiknya lisan ini akan menimbulkan bencana, celaka kita di akhirat nanti kalaulah seandainya lisan kita senantiasa keluar dari mulut-mulut kita yaitu ucapan yang tidak baik, ucapan yang senantiasa membuat orang resah, orang terzolimi dan tersakiti. Ingat, kalau lisan ini tidak berucap, ada lisan yang kedua yang mewakili lisan kita, yaitu tangan kita. Hati-hati dengan tangan kita. Jangan sampai kita berkomentar di dunia maya atau dunia nyata, yaitu komentar yang buruk, komentar yang membuat adu domba, ghibah dan lain sebagainya. Berapa banyak saat ini orang bermusuhan gara-gara dunia maya, berkomentar-komentar yang tidak baik, berkomentar yang menyudutkan satu sama lain, hingga nauzubillah menimbulkan perpecahan antara umat ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Pandailah kita menjaga lisan, maka niscaya kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.